Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk menyiapkan langkah kaki kita sehingga hati kita tergerak, hati kita terketuk untuk datang ke tempat ini. Sebagaimana kegiatan rutin kita pengajian setiap seminggu sekali. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, pemimpin terbaik, contoh tauladan yang patut kita contohi. Beliau adalah baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang mencintai Islam kelak di akhirat mendapat syafaat beliau. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diketemukan kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita rezeki yang terbesar, yaitu kesehatan. Terkadang orang selalu salah mengartikan arti rezeki ya. Rezeki yang paling besar yang paling sering kita lupakan adalah kesehatan. Coba kita bayangkan ibu-ibu, kita dikelilingi harta yang banyak, punya rumah yang mewah, punya mobil, apa semua, tapi kalau kita sakit, apakah ibu-ibu akan bahagia? Tetap uang itu akan habis kita gunakan untuk berobat. Baik, di kesempatan kali ini sedikit saja yang saya ingin sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu apa yang ingin saya sampaikan. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu juga, semoga bisa bermanfaat. Kelak di akhirat, semua apa yang kita perbuat akan dihisap oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan, semuanya akan mendapat hisap dari Allah SWT. Masalah umur kita, rezeki kita ya, harta-harta kita semuanya mendapat hisap kelak di akhirat. Jadi ketika sholat kita sudah baik, sedekah kita sudah baik, berbuat baik kepada orang sudah juga baik, kemudian amalan-amalan kita juga semuanya baik, tapi ada satu yang sering kita lupakan, yaitu apa? Suka menumpuk pakaian yang banyak. Semua itu kita akan hisap kelak di akhirat. Terkadang kita sudah punya pakaian banyak, kita sudah penuh lemari ya, lihat lagi yang model baru mau lagi. Padahal pakaian yang banyak dalam lemari itu kadang kita tidak gunakan. Semua itu akan dihisap. Selama 40 hari pakaian-pakaian yang ada di dalam lemari itu lalu kita tidak gunakan, kita akan dihisap. Jadi usahakan pakaian-pakaian itu harus kita gunakan. Mau pakai tidur atau mau pakai kemana, harus digunakan. Kalau memang pakaian-pakaian itu sudah tidak kita gunakan, sebaiknya kita sedekahkan pada orang lain supaya orang bisa gunakan dan kita bisa menerima pahalanya. Jadi itu sesuatu hal yang sangat kalau kita lihat sangat simpel, tapi itu sangat besar akibatnya kelak di akhirat. Menumpuk pakaian yang banyak, semuanya akan kita dihisap. Sebaiknya pakaian itu kita gunakan. Ketika kita mau membeli pakaian, jangan gunakan dulu kemana? Gunakan kemana dulu ibu-ibu? Jelis. Jangan. Kalau kita dipertanyakan pakaian yang baru kita beli itu, jangan gunakan kemana dulu, tapi gunakan untuk sholat. Ya. Begitu kita dihisab di akhirat, kita bisa bertanggungjawabkan, ya Allah, pakaian ini saya pernah gunakan pertama kali untuk sholat menghadap Engkau ya Rabb. Sehingga kita tidak akan dihisab. Pakaian yang masih baru, jangan lupa pakai kemana, pakai dulu untuk sholat. Bayangin ibu-ibu, kita mau ketemu bupati saja harus kita pakaian yang rapi, yang bagus, pakai sepatu, toh? Masa kita mau ketemu sama Allah bajunya yang kotor, yang kusam ya? Padahal kan bupati Allah yang ciptakan, toh? Betul tidak ibu-ibu? Tapi kan kita pikir Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mengerti. Allah sudah sangat bijaksana, Allah sudah sangat pengertian. Sebagaimana Allah selalu ulang-ulang dalam Quran surat Ar-Rahman, ya.
Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Manusia itu kebanyakan kurang bersyukur, terlalu banyak mengeluh. Dikasih pekerjaan misalnya, dapat pekerjaan di tambang, gajinya 10 juta per hari, masih mengeluh juga capek. Orang yang tiap hari pameri di hutan sana di gunung, capek juga. Semua orang cari uang, tidak ada yang capek. Semua capek, tidur pun capek. Kalau kita bangun tidur pasti sakit-sakit badan-badan kita. Apalagi kalau habis bekerja langsung istirahat, ini bangun itu sudah sakit-sakit badan-badan. Jadi semua yang kita kerjakan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak, ya. Sahabat Rasulullah yang paling kaya itu siapa? Kan ada Khulafaur Rasyidin, itu ada siapa? Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar, ya. Dari sekian sahabat-sahabat itu yang paling terkaya itu Utsman bin Affan. Kalau untuk Nabi yang paling kaya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya kekayaan, bahkan punya kerajaan di bawah laut, istana kaca. Tapi kata Allah, hei Nabi Sulaiman, kamu adalah nabi yang paling lambat masuk surga. Dan ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, di antara kalian sahabat-sahabatku, Utsmanlah yang paling lambat masuk surga. Apa yang dilakukan Utsman? Dia menangis. Karena dia yang paling kaya. Karena orang kaya itu yang paling lambat masuk surga, biar sedekahnya bagus, salatnya bagus, dia lambat masuk surga. Kenapa? Masih dipertanyakan dari mana hartamu, digunakan untuk apa, ya? Kalau orang miskin mah langsung masuk, tidak pakai tanya-tanya. Orang kaya banyak yang mau, tapi lambat masuk surga. Makanya ketika Allah memberikan kita kekayaan, itu juga ujian. Sampai di mana kita punya keimanan itu. Ketika Allah memberi kita kemiskinan, itu juga ujian. Jadi Allah memberi kita kebahagiaan itu jangan senang dulu, ujian itu. Allah memberikan kita penderitaan, itu juga ujian. Jadi semua itu yang kita hadapi, ada ujiannya yang senang, ada ujiannya yang sulit. Jadi sekali lagi ibu-ibu, di kesempatan kali ini saya sampaikan, kalau ibu-ibu beli baju yang baru, jilbab yang baru, jangan dulu gunakan kemana, gunakan dulu untuk sholat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kan kita mesti mau latihan lagi. Kalau banyak baju ibu bagi-bagi, ya, makan sendiri pakai sendiri. Ya, kalau bajunya sudah terlalu banyak, makanya sebaiknya disedekahkan kepada orang lain, ya. Lebih bagus dipakai orang lain supaya pahalanya kita terima, daripada ditaruh di lemari sampai dimakan rayap, dimakan semut, bahkan tikus kadang kala kasih bolong lemari. Sebaiknya pakaian itu berikan kepada orang lain. Tapi ingat, ketika kita memberi tangan kanan, memberi tangan kiri, tidak harus tahu. Jangan ketika kita memberi bajuku sama. Habis kamu Cuma, ya, artinya kita diam saja, jangan pernah cerita. Jangan pernah cerita di orang, nanti orang bilang, kayaknya bajumu, tahu juga. Pura-pura tidak tahu. Karena kalau kita cerita, pahalanya kan percuma. Berarti kita tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas itu tidak bisa dilihat. Hanya Allah yang tahu. Karena saya kasih kamu ikhlas, saya ikhlas ini. Tapi dia cerita. Makanya kalau di zaman Rasulullah itu kebanyakan mereka bersedekah di orang buta. Artinya kalau orang buta kan dia tidak lihat. Kalau orang yang ada matanya kan dia cerita. Wih, saya tadi tuh dikasih sama ini ya, cerita. Pahalanya juga semakin berkurang. Jadi sebaiknya bersedekah sama orang buta. Kalau kita mah kita bersedekah pasti kita cerita. Wih, kalau kan saya kasih dia beras mati lapar loh. Mati. Seperti itu. Mati aku. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini, walaupun sedikit. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan bahwa sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, ya. Semoga itu bermanfaat. Kemudian
menumpuk-numpuk pakaian itu adalah mubazir. Mubazir adalah temannya setan. Sebagaimana dalam Al-Quran, innal mubazirina kana ikhwani syaiton. Sesungguhnya orang mubazir itu adalah temannya setan. Tentunya kita semua tidak mau berteman dengan setan, kan? Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.